Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Harahap dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Hai, kita jumpa lagi ya di tema 8 subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan pembelajaran 2 untuk kelas SD dan MI. Apa kabar anak-anak yang hebat? Bagaimana kalian saat ini, sudah siap belum untuk mengikuti pembelajaran 2? Pasti sudah ya. Sebelum mengikuti pembelajaran 2, sebaiknya kamu berdoa terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa terapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan ya di aktivitasmu sehari-hari. Dan tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan mengamati teks dongeng, siswa dapat membaca teks pendek yang di dalamnya memuat aturan penggunaan huruf kapital, nama orang dan nama tempat dengan lafal dan intonasi yang tepat. Dengan tanya jawab, siswa dapat menemukan penggunaan huruf kapital, nama orang dan nama tempat sesuai aturan pada teks yang telah dibaca dengan benar. Dengan membaca teks dongeng, siswa dapat menulis teks pendek dengan memperhatikan aturan penggunaan huruf kapital, nama orang, dan nama tempat dengan benar. Dengan penugasan, siswa dapat menyunting teks pendek sesuai dengan kebenaran aturan penggunaan huruf kapital, nama orang, dan nama tempat secara tepat. Dengan penugasan, siswa dapat memperbaiki teks pendek hasil menyunting sesuai dengan aturan penggunaan huruf kapital, nama orang, dan nama tempat secara tepat. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi cara menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan benar. Serta siswa dapat menceritakan cara menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan bahasa yang santun. Dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan minimal 4 sikap agar terwujud persatuan dalam keberagaman teman sekolah dengan benar. Dengan penugasan, siswa dapat menceritakan pengalaman melakukan kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman teman sekolah secara lisan dengan bahasa yang santun. Sekarang mari kita mulai pembelajarannya ya. Udin membaca sebuah cerita. Cerita berjudul Pemuda Bersuling Ajaib. Ayo membaca, bacalah teks cerita berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Judulnya adalah Pemuda Bersuling Ajaib. Dahulu kala terdapat sebuah kota yang terletak di kaki Bukit Malaga. Kota itu bernama Kota Hamelin. Penduduk yang tinggal di Kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat. Hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Seiring berjalannya waktu, jumlah tikus terus bertambah. Kota pun dipenuhi oleh kawanan tikus. Semua jalan dipenuhi para tikus. Banyak warga yang kecelakaan hingga akhirnya meninggal karenanya. Musibah yang menimpa Kota Hamelin rupanya telah tersebar luas hingga ke kota-kota lain. Dari salah satu kota tersebut,
ada seorang pemuda yang datang ke kota Hamelin. Pemuda itu bernama Satria. Ia menawarkan diri untuk mengusir semua tikus yang berkeliaran. Sebagai imbalannya, sang pemuda meminta upah 2 keping emas kepada setiap orang yang ada di Hamelin. Warga Hamelin setuju dan sepakat untuk membayar. Pemuda itu mengeluarkan sebuah seruling dan mulai meniupnya. Suara yang keluar dari seruling itu sangat merdu. Suaranya membuat siapa saja yang mendengarnya terlena. Para tikus yang mendengarkannya akan terhipnotis. Para tikus mulai keluar dari persembunyiannya. Mereka berkumpul di sekeliling pemuda. Pemuda itu lalu berjalan menuju sebuah sungai. Setelah sampai, sang pemuda langsung menceburkan diri ke tengah sungai. Hal itu diikuti pula oleh para tikus. Ternyata para tikus tersebut tidak dapat berenang. Akhirnya semua tikus hanyut dan tenggelam. Sejak saat itu, penduduk kota Hamelin memperhatikan kebersihan lingkungan. Mereka tidak mau kejadian sebelumnya berulang kembali. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama ya. Apa isi teks cerita di atas? Isi teks cerita di atas menceritakan tentang masyarakat kota Hamelin yang suka membuang sampah, sehingga kota tersebut dipenuhi kawanan tikus. Semua jalan dipenuhi para tikus yang menyebabkan kecelakaan dan meninggal. Apa kesimpulanmu terhadap isi teks yang telah kamu baca? Kesimpulannya adalah kesadaran akan kebersihan lingkungan adalah bagian dari menjaga keselamatan. Nah, ini isinya sudah kita bahas bersama-sama. Jika kalian menemukan atau membuat kalimat-kalimat yang lainnya, itu akan lebih baik lagi ya. Ini hanya contoh dari Bu Guru. Ayo berlatih. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Huruf kapital digunakan pada awal kata nama orang dan nama tempat. Selain itu, penggunaan huruf kapital juga ditulis pada setiap awal kalimat. Sekarang coba kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Bacalah kembali teks Pemuda Bersuling Ajaib. Temukan 5 kalimat dalam cerita di dalamnya memuat aturan penulisan huruf kapital. Tulislah hasilnya di bawah ini. Yuk kita bahas ya bersama-sama. Dahulu kala terdapat sebuah kota yang terletak di kaki Bukit Malaga. Nah, lihat ya, di awal huruf penulisan kalimat D-nya itu huruf besar dahulu ya. Kemudian di kaki Bukit Malaga. Nah, bukitnya B-nya huruf besar, M-nya Malaga juga huruf besar karena nama tempat ya. Kota itu bernama Hamelin. Kota di K-nya huruf besar karena awal kalimat. Yang bernama Hamelin hanya juga nama tempat, haknya huruf besar ya. Nomor selanjutnya 3. Penduduk yang tinggal di kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Nah, ini P-nya, penduduk di P-nya huruf besar karena awal kalimat. Di kota Hamelin haknya pun huruf besar ya, karena nama tempat.
Nomor 4, sayangnya kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Nah, kalian lihat tuh ya, nomor 4 sayangnya S-nya itu huruf besar. Oh iya, di setiap akhir kalimat harus diberi tanda titik ya, jangan lupa. Nomor 5, mereka suka membuang sampah di sembarangan tempat. Atau mereka suka membuang sampah di tempat sembarangan ya, sembarang. Nah, M-nya itu harus huruf besar karena awal kalimat. Dan di akhir kalimat dikasih tanda titik. Coba tukarkan kalimat yang kamu tulis dengan teman. Periksalah hasil tulisan temanmu dengan teliti. Sudah benarkah tulisan yang kamu buat? Jika sudah, bagus. Jika belum, kamu bisa perbaiki ya yang kamu tulis dengan benar. Sekarang, ayo mengamati. Perhatikan kembali cuplikan teks cerita berikut. Penduduk yang tinggal di kota Hamlin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat, hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Apa tanggapanmu terhadap isi teks cerita di atas? Ya, bagus ya cerita itu. Mengajarkan kita untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Ya, jangan membuang sampah sembarangan. Apa yang harus kita lakukan agar lingkungan di sekitar kita tetap bersih? Yaitu dengan cara apa, anak-anak? Dengan cara membuang sampah sembarangan ya. Membuang sampah di tempatnya, di tempat sampah. Terus apalagi? Ya betul, ikut bekerja bakti atau bergotong royong ya, membersihkan lingkungan sekitar ya. Ibu guru ulang ini, apa yang harus kita lakukan agar lingkungan di sekitar kita tetap bersih? Minimal kita bisa membuang sampah di tempatnya ya. Coba amati gambar berikut dengan teliti. Manakah yang merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Nah, ini ada gambar, ada 4 gambar ya. Ada gambar pertama itu Udin sedang bermain ayunan dengan Beni. Gambar kedua, Udin sedang bekerja. Ia bekerja bakti. Gambar 3, bawahnya itu ya. Apa anak-anak? Coba kalian sebutkan. Iya betul, Udin membuang sampah di tempatnya, di tong sampah ya. Nah, gambar berikutnya, ya Udin terpeleset jatuh karena ada kulit pisang. Ada seseorang yang membuang sampah sembarangan, membuang kulit pisang sembarangan sehingga terpijak oleh Udin dan Udin terpeleset ya. Nah, akan mencelakakan orang ya jika kita membuang sampah sembarangan. Itu contohnya. Berilah tanda centang pada gambar yang sesuai. Nah, nomor 1. Silang ya, karena ini bukan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan, tapi bermain bersama. Berikutnya, ya itu di checklist karena gambarnya Udin dan teman-temannya dan orang-orang dewasa sekitarnya sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan ya. Gambar berikutnya, Udin membuang sampah di tempatnya. Ya, di checklist. Gambar berikutnya adalah kita kasih tanda X karena ini akibat tidak menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah sembarangan. Ayo bercerita. Coba ceritakan salah satu gambar yang kamu amati dengan bahasa yang santun. Ceritakan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, ini yang dipilih gambarnya ya. Ceritanya sebagai berikut.
Pada hari Minggu kemarin, aku dan keluargaku mengikuti kegiatan kerja bakti di lingkungan perumahan bersama para tetangga. Semua warga, baik anak-anak dan orang dewasa, ikut bekerja bakti. Aku mendapat banyak pelajaran dari situ, seperti cara agar lingkungan menjadi bersih dan sehat. Selain itu, aku juga belajar bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan tempat tinggalku. Nah, ini contoh gambar yang Ibu pilih dan contoh ceritanya. Kalian bisa memilih gambar yang lainnya yang ada hubungannya dengan lingkungan dan kalian ceritakan, atau kalian mempunyai pengalaman sendiri, boleh kalian ceritakan. Ayo mengamati. Amati kembali gambar berikut. Ayo kalian lihat, ini masih ingat tidak gambar apa? Iya betul. Udin dan teman-temannya sedang bergotong royong membantu korban bencana banjir ya. Kalau kalian masih ingat, kalian pasti tahu cerita tentang di gambar ini ya. Udin dan teman-teman sedang kerja bakti. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Tidak hanya itu, jenis kelamin mereka pun berbeda. Walaupun berbeda, mereka hidup rukun dan akrab. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman. Menurutmu, sikap yang dimiliki Udin dan teman-teman hingga tercipta persatuan, sikap apa saja? Ya, coba diskusikan dengan temanmu ya. Isikan hasilnya pada tabel berikut. Nah, ini ada nomor 1. Terus ada sikap yang dimiliki Udin dan teman-teman, teman sehingga terwujud persatuan. Ya, saling toleransi antar sesama. Menjaga sikap kebersamaan. Jujur. Saling solidaritas. Saling membantu sesama ya. Nah, inilah contohnya ya, sikap-sikap yang terwujud yang dimiliki Udin dan teman-teman. Kalian bisa menemukan sikap lainnya. Itu akan lebih baik lagi ya. Ini hanya contoh. Pernahkah kamu melakukan kegiatan kerja bakti di lingkungan sekitarmu? Pasti pernah ya. Coba ceritakan kegiatan apa saja yang pernah kamu lakukan. Ceritakan dengan bahasa yang santun. Ayo bercerita. Ini ada contohnya ya. Menjaga kebersihan lingkungan sangat penting. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari diri sendiri. Misalnya saja, dengan membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Aku selalu membuang sampah pada tempatnya, sehingga lingkungan rumahku selalu bersih. Lingkungan yang bersih nyaman untuk ditinggali. Nah, kalian boleh bahas apa saja tentang yang pernah kalian lakukan di kerja bakti di lingkungan sekitarmu ya. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua membimbing anak membiasakan hidup bersih dan hidup rukun dengan orang-orang di sekitar. Terima kasih ya kepada orang tua yang akan membimbing putra-putrinya di rumah. Demikianlah pembelajaran tema 8 subtema 4. Menjaga keselamatan di perjalanan dalam pembelajaran 2 untuk kelas 2 SD dan MI. Terima kasih ya telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Pembelajaran 3. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya di YouTube Ratnasari Rahab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.